Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 PJBL Kimia Medisinal dengan judul Hubungan Struktur dan Aktivitas Obat Antivirus Herpes. Di sini terdiri 5 anggota yaitu Alfiatus Solihah, Parashifa Firdaus, Alfiatus Solihah, Zakia Hairani, Alia Zafira, dan Abi Ruskullah. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, jadi materi yang pertama adalah latar belakang. Pengembangan antivirus herpes bertujuan menghambat replikasi virus, mengurangi gejala, dan pencegahan penularan. Obat seperti acyclovir efektif mengatasi infeksi aktif HSV dan VZV dengan menghambat enzim DNA polimerase, namun memiliki keterbatasan seperti resistansi virus, efektivitas rendah terhadap infeksi laten, dan potensi efek samping, khususnya pada pasien dengan gangguan ginjal. Antivirus baru seperti Pritelivir dan Maribavir dikembangkan untuk mengatasi kelemahan ini dengan mekanisme kerja yang lebih beragam, termasuk menargetkan fase lain dalam siklus hidup virus. Selanjutnya, pendekatan seperti terapi gen, imunoterapi, dan vaksin sedang dikembangkan untuk menangani infeksi laten dan mencegah kekambuhan. Selanjutnya, kemajuan dalam pengobatan herpes di mana obat-obat baru menawarkan potensi untuk mengatasi tantangan resistensi dan efektivitas terhadap infeksi laten. Meskipun antivirus lama masih digunakan secara luas, terutama karena harga yang lebih terjangkau dan pengalaman klinis yang lebih banyak, obat-obat baru diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih baik dengan mengurangi efek samping, memberikan efektivitas pada kasus-kasus yang lebih kompleks, dan memberikan alternatif pengobatan jangka yang panjang yang lebih aman. Tujuan dari materi ini yaitu untuk menganalisis perkembangan struktur kimia dan obat antivirus herpes dan membandingkan obat antivirus versus herpes lama seperti acyclovir dengan obat-obat baru yang lebih modern, seperti pritelivir atau obat generasi terbaru lainnya. Next. Definisi antivirus. Antivirus merupakan sebuah agen atau obat yang secara khusus digunakan untuk menyembuhkan suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Obat antivirus adalah kelas obat yang digunakan untuk mengobati infeksi virus seperti influenza, infeksi virus herpes, virus hepatitis, dan human immunodefisiency virus atau HIV. Selanjutnya antivirus, contoh antivirus herpes yaitu acyclovir. Acyclovir merupakan agen yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh virus herpes simplex atau HSV. Selanjutnya ada antivirus herpes penciclovir yaitu merupakan nukleosida purin asiklik sintetik analog dari guanin yang mempunyai efek sebagai antivirus. Secara struktur mirip dengan ganciclovir, tetapi secara farmakologi dan mikrobiologi berhubungan dengan acyclovir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya terdapat obat baru dari antivirus herpes. Yang pertama itu ada Valacyclovir. Valacyclovir adalah obat antivirus untuk menangani penyakit akibat infeksi virus herpes, seperti herpes zoster, herpes simplex, atau herpes genital. Obat ini juga dapat digunakan untuk mencegah infeksi cytomegalovirus. Valacyclovir bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan virus. Next. Lalu selanjutnya terdapat famciclovir. Famciclovir adalah antivirus analog nukleotida yang banyak digunakan untuk mengobati berbagai infeksi akibat jenis virus tertentu, seperti herpes kelamin dan cacar ular. Famciclovir sebenarnya tidak menumbuh virus, tetapi hanya tidak membunuh virus, tetapi hanya menurunkan kemampuan virus dalam menggandakan diri. Boleh next. Lalu selanjutnya terdapat pritelivir. Nah, pritelivir adalah salah satu dari dua senyawa yang saat ini sedang dikembangkan dengan menargetkan kompleks helikase primase HSV. Potensi in vitronya lebih unggul daripada acyclovir pada model hewan penyakit HSV. Karena memiliki mekanisme aksi yang berbeda, obat ini tetap
aktif melawan isolat HSV yang resisten terhadap acyclovir. Lalu selanjutnya terdapat terapi gen eksperimental. Nah, terapi gen eksperimental ini melibatkan penyuntikan campuran molekul penyuntingan gen ke dalam darah yang mencari tempat tinggal virus herpes di dalam tubuh. Nah, campuran tersebut mencakup virus yang dimodifikasi di laboratorium yang disebut dengan vektor. Digunakan dalam terapi gen ditambah enzim yang bekerja seperti gunting molekuler. Next. Lalu, obat baru selanjutnya itu terdapat vaksin, Zostavax, dan Shingrix. Vaksin herpes zoster terdapat dua macam, yaitu Zostavax dan Shingrix. Zostavax telah disetujui oleh FDA pada tahun 2006 dan telah terbukti dapat memberikan perlindungan terhadap herpes zoster selama sekitar 5 tahun. Lalu, vaksin Shingrix disetujui oleh FDA pada tahun 2017 dan merupakan alternatif pilihan lain dari Zostavax. Penelitian menunjukkan bahwa vaksin Shingrix dapat memberikan perlindungan terhadap herpes zoster lebih dari 5 tahun. Boleh selanjutnya, next. Akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah sifat fisika kimia obat lama. Yang pertama adalah acyclovir. Secara fisika, acyclovir memiliki titik lebur sekitar 256,5 dan titik leleh sebesar 595 derajat Celcius. Nilai pKa acyclovir 2,27 dan 9,25 menunjukkan kelarutannya mendekati pH netral. Dalam bentuk larutan, acyclovir tidak larut dalam air, sehingga bioavailabilitas oralnya rendah. Secara kimia, obat ini memiliki waktu paruh 2-4 jam dan diekspresikan melalui ginjal dalam bentuk utuh. Secara inkompatibilitas, acyclovir tidak kompatibel dengan foscarnet. Selanjutnya, penciclovir. Secara kimia, penciclovir adalah turunan guanin dengan struktur yang mengandung gugus hidroksimetil dan hidroksietil pada rantai sampingnya. Sebagai obat topikal, penciclovir memiliki bioavailabilitas yang rendah sehingga membatasi penggunaannya secara oral. Oleh karena itu, famciclovir, prodrug dari penciclovir ini, lebih sering digunakan untuk pengobatan sistemik. Next. Selanjutnya adalah sifat fisika kimia obat baru. Yang pertama, valaciclovir. Secara fisika, valaciclovir berbentuk bubuk putih sampai putih pucat. Valaciclovir ini memiliki kelarutan yang baik dalam air dengan pKa sekitar 2,27, yang menunjukkan bahwa obat tersebut larut pada pH asam. Secara kimia, valaciclovir berkemampuan untuk menghambat replikasi virus dengan mengganggu sintesis DNA virus sehingga mendukung sistem imun tubuh. Selanjutnya adalah famciclovir yang memiliki berat molekul sebesar 279,3 dan titik lebur 102 sampai 104 derajat Celcius. Famciclovir ini memiliki pKa antara 6 hingga 7 yang menunjukkan sifat amfoter atau mampu bertindak sebagai asam atau basa. Kelarutannya baik dalam air dan etanol, tetapi tidak larut dalam kloroform. Secara kimia, famciclovir ini stabil pada suhu kamar dan perlu disimpan jauh dari kelembapan dan cahaya. Obat ini memiliki waktu paruh eliminasi sekitar 2-4 jam. Next. Selanjutnya adalah sifat fisika kimia obat baru. Yang pertama adalah pritelivir. Secara fisika, pritelivir berbentuk serbuk kristal berwarna putih hingga hampir putih dengan kelarutan rendah dalam air dan etanol. Senyawa ini memiliki berat molekul sekitar 402,49 gram per mol dan struktur kimianya mengandung gugus tiazol. Dari segi kimia, pritelivir ini stabil pada suhu kamar dalam kondisi kering, tetapi dapat mengalami degradasi dalam kondisi lembab atau pH ekstrim. Lalu ada vaksin Zostavax dan Shingrix. Zostavax berbentuk serbuk kering dan harus dilarutkan terlebih dahulu menggunakan pelarut steril sebelum diberikan. Penyimpanan vaksin ini memerlukan suhu yang sangat rendah, yaitu minus 15 derajat Celcius atau lebih dingin.
Shingrix terdiri dari dua komponen serbuk, glikoprotein E dan cairan adjuvan AS01B. Kedua komponen ini harus dicampur sebelum digunakan hingga membentuk suspensi. Vaksin Shingrix disimpan pada suhu lemari es dan tidak boleh dibekukan. Next. Materi selanjutnya adalah indikasi obat lama. Yang pertama adalah acyclovir, yang merupakan antivirus yang digunakan untuk pengobatan kuratif atau profilaksis infeksi dan penyakit virus herpes simplex dan virus varicella zoster. Lalu penciclovir yang digunakan untuk pengobatan herpes labialis yang disebabkan oleh herpes simplex virus tipe 1 dan infeksi varicella zoster virus yang menyebabkan herpes zoster. Next. Selanjutnya adalah indikasi obat baru. Yang pertama, valacyclovir yang disetujui FDA untuk anak-anak berusia 12 tahun ke atas untuk herpes labialis dan anak-anak berusia 2 tahun ke atas untuk cacar air. Valacyclovir ini umumnya digunakan untuk mengobati beberapa jenis infeksi virus herpes, seperti herpes zoster, herpes simplex, dan cacar air. Lalu famciclovir digunakan untuk pengobatan herpes zoster akut yang disebabkan oleh virus varicella zoster dan herpes labialis yang disebabkan oleh virus herpes simplex pada pasien imunokompeten. Next. Selanjutnya ada vaksin herpes zoster yang dirancang untuk mencegah terjadinya cacar ular atau herpes zoster dan komplikasi yang serius akibatnya. Vaksin ini juga bermanfaat untuk menurunkan lama nyeri apabila individu tersebut terkena herpes zoster. Lalu pritelivir adalah obat antivirus yang digunakan untuk mengobati infeksi virus herpes simplex yang resisten terhadap acyclovir. Obat ini sangat penting bagi pasien dengan gangguan kekebalan tubuh. Lalu yang terakhir adalah terapi gen eksperimental yang melibatkan penggantian, perbaikan, atau penambahan gen tertentu dalam sel untuk mengobati penyakit. Dalam kasus herpes, tujuannya adalah untuk melumpuhkan virus atau mencegahnya aktif kembali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Cara penggunaan dan dosis obat lama. Acyclovir. Acyclovir dapat diberikan secara topikal pada kulit, intravena, oral, atau topikal pada mata. Herpes genital dewasa dan anak di atas 2 tahun. Pengobatan 200-400 mg 5 kali sehari selama 5-10 hari. Pencegahan 200 mg 4 kali sehari. Cacar air dewasa dan anak lebih dari 12 tahun. 800 mg 4-5 kali sehari selama 5-7 hari. Herpes zoster dewasa dan anak lebih dari 12 tahun 800 mg 5 kali sehari selama 7-10 hari. Next. Penciclovir. Cara penggunaannya yaitu bersihkan dan keringkan area kulit yang akan dioleskan obat. Selanjutnya, oleskan obat secara perlahan hingga menutupi area kulit karena ini adalah obat topikal. Untuk mengobati herpes labialis, dosis penciclovir sediaan krim 1% adalah dioleskan 8 kali sehari tiap 2 jam selama 4 hari, dimulai sejak gejala awal herpes labialis muncul. Next. Famciclovir. Famciclovir memiliki dosis yang direkomendasikan sebesar 250 mg 3 kali sehari selama 5-10 hari untuk mengobati infeksi awal herpes genital. Regimen pengobatan untuk infeksi berulang bagi orang dewasa meliputi 125 mg secara oral 2 kali sehari dalam 5 hari atau 500 mg pada awalnya. Kemudian 200 mg 2 kali sehari selama 3 dosis atau 1000 mg 2 kali sehari selama 1 hari. Valacyclovir. Dosis valacyclovir yang dianjurkan bagi pasien dengan episode pertama atau episode berulang herpes genital adalah 500 mg 2 kali sehari selama 5 hari. Yang dapat diperpanjang hingga 10 hari jika diperlukan. Untuk orang dewasa yang menderita herpes zoster, dosis valacyclovir yang dianjurkan adalah 1000 mg 3 kali sehari selama 7 hari. Next.
Terapi gen eksperimental diajukan bagi pasien dengan episode pertama atau episode berulang seperti herpes genital adalah 500 mg 2 kali sehari. Vaksin herpes zoster. Vaksin herpes zoster diberikan dalam 2 dosis suntikan ke otot dengan jarak waktu 2-6 bulan. Dosis kedua dapat diberikan lebih awal, yaitu 1-2 bulan untuk orang yang memiliki atau akan memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Varitelivir tersedia dalam bentuk sediaan oral setiap sekali sehari yang berpotensi memfasilitasi penanganan rawat jalan HSV yang resisten terhadap pengobatan. Next. Bentuk sediaan obat lama, asiklovir dan pensiklovir. Sediaan asiklovir terdapat oral, topikal, dan vena. Untuk yang oral yaitu tablet dengan sediaan 200 mg, 400 mg, sampai 800 mg. Untuk sediaan topikal memakai sediaan krim 5%. Intravena digunakan untuk terapi HSV dan herpes. Pensiklovir dipasarkan dalam bentuk sediaan topikal karena bioavailabilitasnya melalui oral hanya sekitar 5%. Pensiklovir tidak diabsorpsi ke dalam sirkulasi sistemik setelah pemberian topikal pada dosis tunggal atau berulang sampai total pemberian 180 mg, sekitar 67 kali dari dosis klinik. Next. Lalu ada bentuk sediaan obat baru juga, itu ada famciclovir yang dimana itu hanya tersedia dalam bentuk tablet oral. Ini berarti obat ini diminum melalui mulut. Famciclovir itu tersedia dalam bentuk tablet oral 125, 250, dan 500 bentuk dalam sediaan miligram. Lalu ada valesiclovir yang dimana itu tersedia dalam bentuk tablet yang dirancang untuk dikonsumsi secara oral. Itu dalam bentuk kaplet 500 mg dan 1 gram. Next. Lalu ada bentuk sediaan obat baru yang dimana vaksin herpes zoster itu tersedia dalam berbagai bentuk, yaitu Zostavax dan Shingrix. Vaksin Zostavax tersedia dalam bentuk bubuk dan pelarut yang dapat dibuat menjadi larutan injeksi. Sedangkan vaksin Shingrix itu diberikan dalam 2 dosis dengan jarak waktu. Vaksin herpes zoster itu disuntikan di bagian tangan atas. Lalu ada pritelivir itu dalam tahap pengembangan yang dimana belum tersedia secara luas di pasaran. Mengingat pritelivir ini merupakan obat oral yang digunakan untuk mengatasi infeksi virus. Maka bentuk kesediaan yang paling mungkin adalah tablet ataupun kapsul. Lalu ada terapi gen eksperimental. Itu berupa suntikan jutaan virus hasil modifikasi laboratorium. Terapi gen eksperimental itu untuk herpes menggunakan teknologi penyuntingan gen seperti enzim meganuklease untuk menargetkan, memotong, dan menonaktifkan DNA virus herpes simplex. Next. Lalu ada hubungan struktur dan aktivitas obat. Pengetahuan tentang hubungan antara struktur dan aktivitas obat memainkan peran penting dalam pengembangan terapi yang lebih efektif dan aman, termasuk dalam pengobatan herpes zoster yang disebabkan oleh reaktivitas virus varicella zoster. Obat antivirus seperti asiklovir, valesiclovir, peniciclovir, dan famciclovir itu memiliki mekanisme kerja yang menghambat replikasi DNA virus. Yang pertama itu ada asiklovir yang merupakan analog guanosin yang efektif namun memiliki bioavailabilitas oral yang rendah, memerlukan dosis yang sering juga. Lalu ada peniciclovir itu digunakan topikal untuk mengurangi gejala lokal. Sementara famciclovir sebagai prodrug peniciclovir memiliki bioavailabilitas lebih tinggi dan durasi kerja yang lebih lama. Lalu ada valesiclovir itu sebagai prodrug asiklovir yang dimana memiliki gugus valin ester yang meningkatkan bioavailabilitas dan durasi efek dan juga memungkinkan pemberian dosis lebih jarang. Next. Lalu ada obat baru seperti vaksin Zostavax dan Shingrix itu memperkenalkan pendekatan preventif. Zostavax sendiri menggunakan virus VZV yang dilemahkan untuk merangsang sistem imun, tetapi efektivitasnya menurun pada usia lanjut. Sedangkan Shingrix itu vaksin subunit dengan glikoprotein E dan adjuvan AS01B itu memberikan perlindungan lebih lama dan kuat, terutama pada lansia. Next. Ada juga pendekatan terbaru termasuk terapi gen
eksperimental dan obat antivirus selektif seperti Pritelivir. Terapi gen itu berfokus pada manipulasi genetik untuk meningkatkan kekebalan tubuh atau menghambat reaktivitas virus. Dan Pritelivir itu dengan mekanisme kerja pada enzim helikase primase itu efektif terhadap strain virus resisten, memperpanjang durasi kerja, dan mengurangi frekuensi dosis dibandingkan generasi antivirus sebelumnya. Next. Adapun kesimpulan pada presentasi kali ini itu struktur dasar asiklovir itu memiliki rantai purin yang mengandung gugus hidroksimetil kelarutan rendah dalam air yang mengurangi bioavailabilitasnya jika diberikan secara oral. Modifikasi struktural pada valasiklovir terjadi pada bagian rantai purin, di mana valasiklovir memiliki gugus valin atau asam amino yang terikat pada asiklovir, sehingga meningkatkan kelarutannya dan penyerapan oralnya. Valasiklovir adalah prodrug dari asiklovir, yang artinya valasiklovir tidak aktif secara farmakologi sampai di metabolisme dalam tubuh menjadi asiklovir. Next. Dan pensiklovir itu merupakan obat yang aktif, tetapi memiliki farmakokinetik yang terbatas, sehingga sering memerlukan dosis lebih tinggi. Pensiklovir itu tersedia dalam bentuk krim topikal. Struktur famsiklovir dimodifikasi dengan penambahan gugus asetamido pada cincin purin. Setelah dimetabolisme dalam tubuh, famsiklovir diubah menjadi pensiklovir yang kemudian memberikan efek antivirus. Famsiklovir adalah prodrug dari pensiklovir. Famsiklovir tersedia dalam bentuk tablet oral. Famsiklovir juga memiliki kelarutan yang lebih baik yang meningkatkan bioavailabilitasnya, sehingga memungkinkan pengobatan dengan dosis lebih rendah dan pemberian lebih jarang. Selain itu, antivirus yang bisa diberikan untuk obat baru itu ada pemberian vaksin seperti Shingrix dan Zostavax. Selain itu ada Peritelivir gitu. Oke, sekian, terima kasih. Mungkin di sini ada daftar pustaka yang kami dapatkan dari pembuatan makalah dan PPT. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.